Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya beri sedikit pengarahan, saya mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan kepala dinasnya. Jadi titip salam buat kawan-kawan semua, buat rekan-rekan semua, terutama buat Pak Camat. Beliau tidak sempat berhadir pada hari ini, tadi malam di WA saya, tolong diwakilkan karena ada acara di Pendopo. Jadi mudah-mudahan kita paham semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberi kita rahmat sehingga kita berada di tempat yang sederhana tetapi mulia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap, dari alam yang jahiliyah ke alam yang terang benderang, ke alam yang penuh pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Pak Camat, Ketua Panitia, para narasumber, saya sebelumnya mohon maaf, saya baru saja berada di kebudayaan ini sejak bulan Maret. Jadi setidak-tidaknya saya harus mendalami beberapa budaya yang ada di Aceh Selatan agar seperti yang dikatakan ketua panitia tadi, agar budaya itu tidak hilang. Seingat saya, setelah saya dapat surat dari kepala dinas, terusan dari ketua panitia, saya telusuri acaranya sebenarnya ada 3 ya. Jadi yang lebih pokok yaitu membujangi dan nyusuk. Setelah saya cari referensi, kita nggak mau harus tahu juga. Setelah saya cari referensi, ternyata ada satu referensi yang saya jumpai, yaitu membujangi. Itu pun tidak penuh. Itu sudah saya lihat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Membujangi memang sudah ada warisan budaya tak benda ya. Sudah ada nomor registrasinya, cuma tidak ada penjelasan yang lain. Berarti ini kan harus ada penjelasan yang harus tulis. Kemudian masuk ke nyusuk. Nyusuk itu saya lihat referensinya sangat tidak ada sama sekali. Bisa bayangkan tahun sekarang aja referensinya sangat susah. Saya berusaha mencari di bagian perpustakaan IAIN, tidak ada sama sekali. Di bagian perpustakaan Unsia tidak ada sama sekali. Di universitas yang ada di Sumatera Utara, biasanya saya referensi cuma 3 itu, tidak ada sama sekali. Berarti ini kan diambang penggunaan. Berarti inilah salah satu cara, mau tidak mau dan harus mau, bintang ekonomi harus bekerja secara keras. Misalnya seperti ini, memujangi itu kita jadikan misalnya cagar budaya tak benda. Berarti harus ada rekan-rekan semua untuk membuat penelitian yang harus disajikan secara ilmiah. Misalnya kalau di Tapak Tua di Sekuan Jame itu ada mengusir harimau, ada penelitiannya, ada dasarnya. Misalnya seperti ini, dari dia mengucap kata-kata memanggil harimau sampai membuat ada kata-kata mantranya gitu. Mereka tulis itu. Seolah dalam hasil penelitian seorang mahasiswa itu atau seorang itu diajarkan kita untuk baca mantra. Nah, itu yang pertama. Itu referensi saya cari. Nah kemudian selanjutnya karena ini di wilayah Timur, saya sangat bersyukur dalam beberapa tahun ini
di wilayah Pulau Timur ini itu kemajuannya cukup tingkat. Misalnya dari Kementerian Daerah Vertikal itu biasanya daerah Pucuk Lembang dan Lawisawa itu status desanya sangat terkecil. Lawisawa dari Bulu Didi sampai ke Tapak Aulia itu sangat terkecil, dan termasuk Pucuk Lembang itu sangat terkecil. Nah, dalam beberapa tahun dari sangat terpencil menjadi terpencil, dari sangat terpencil menjadi terpencil. Nah, timbul permasalahan. Ada beberapa pihak, saya tidak sebutkan pihaknya mana, sangat menginginkan berubah lagi statusnya dari terpencil menjadi sangat terpencil. Ada beberapa pihak macam itu yang saya sangat sayangkan itu. Tetapi dia masih tetap mempertahankan daerahnya terpencil sekarang, statusnya terpencil. Tetapi ada beberapa pihak menginginkan dia kembali ke sangat terpencil. Sementara di daerah Paya Dato itu sudah mulai sedikit berkembang. Itu artinya ada kemajuan, ada perkembangan kemajuan. Itu dari segi daerah. Nah, kemudian dari segi wisata budaya, di sini kalau tidak salah ada 3 kuburan Raja Lilu ya. Di apa ya Pak ya? Sakit. Kemudian ada Mak Sisir di Lawisawa, tidak salah. Kalau salah mau dikoreksi ya. Terutama dengan Mak Sisir ini, itu tidak ada penjelasan yang konkret, tidak ada tulisan yang menjelaskan bagaimana sih ceritanya dengan Mak Sisir ini gitu. Satu lagi, kalau saya tidak salah, saya juga pernah ke situ di daerah Tapak Aulia. Itu Bapak? Ada ya? Di atas. Yang badannya terpucuk tali ya. Itu ya, itu di Alubra. Kan masuk angin itu kan. Nah, jadi saya pernah ke sana. Udah kan tahu. Jadi kemudian itu ada tiga. Itu bukan tidak bisa. Saya pernah ke daerah Danau Toba tengah pulau itu ada Samosir. Di situ ada kuburan seperti kuburan yang kita punya. Ada Raja Lilu, Mak Sisir di sana. Maksudnya kita berziarah ke kuburan Raja Lilu. Nah, apakah kita hanya sampai berziarah? Apalagi misalnya Pak Camat, barangkali Pak Camat bisa kembangkan wisata edukasi. Nah, wisata edukasi itu kan harus ada juru kuncinya, pasti ada. Bisa nggak juru kunci itu menjelaskan? Saya teringat kembali ke daerah Samosir. Berangkat dari ke Pulau Samosir itu, sampai di sana jam 9 pagi disambut oleh juru kuncinya. Mereka bawa kita ke kuburan atau kita bawa mereka ke Panglima Raja Lilu makamnya. Mereka menjelaskan cerita. Ada nggak yang menjelaskan kita di situ? Sejarah Raja Lilu hidup bagaimana, waktu perangnya gimana, melawan Belanda gimana? Tidak ada. Waktu saya berkunjung ke makamnya Raja Lilu, saya cuma berziarah sama seperti saya berziarah tempat orang tua saya. Tidak ada penjelasan sama sekali. Nah, seandainya ada penjelasan di situ, katakanlah kalau di daerah sana itu dibuat tribun kecil, mereka duduk, mereka jelaskan. Ini sejarahnya seperti ini. Jadi mereka bisa berlama-lama selain berziarah, mereka dapat penjelasan. Misalnya kita ini rame-rame di sana, duduk, ada orang menjelaskan sejarahnya seperti ini. Timbul pertanyaan. Nah, gimana? Macam-macam pertanyaan pasti timbul oleh yang muncul itu. Di situ aja kita habis waktu. Misalnya katakan 2 jam. Saya yakin sekali di sekitar
makam itu bakal ada tempat-tempat jual souvenir, ada apa souvenir? Kenapa? Ada yang menjelaskan, gimana jam kita di situ menjelaskan sejarah-sejarah itu. Bukan kita hanya sebagai berkunjung ke situ, berziarah, bukan. Tapi penjelasannya kita. Nah kemudian sama juga dengan Masisir. Ada nggak ada nggak juru kuncinya, kalau saya juru kunci ya, yang menjelaskan kalau seandainya kita pergi ke sana, kita lihat berziarah, setelah berziarah ada nggak penjelasan dari juru kunci itu, sehingga kita timbul pertanyaan, itu yang diinginkan. Itu terkait dengan wisata, karena budaya ini hanya mengangkat budayanya, kemudian dikerjakan oleh wisata. Kami misalnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya di budaya, mengangkat budayanya, setelah mengangkat, tolong dijual. Artinya, tolong dipromosikan, itu ada bagian bagian pariwisata. Kalau Pak Camat ada, bisa cari orangnya, siapa yang memahami itu, dan kalau bisa ditulis. Dokumentasi sangat penting. Kalau sudah terdokumentasi, itu sudah gampang seperti ceritakan oleh ketua panitia tadi. Jadi kalau seandainya orang-orang kita bilang master atau gurunya hilang, maka tidak ada lagi peninggalan kita. Selama ini kita guru hilang, misalnya Bapak. Kalau tidak diteruskan ke yang muda-muda ini, sudah pasti hilang. Makin lama, makin lama, timbullah percabangan, aliran-aliran atau cerita-cerita lain, sehingga timbullah cerita yang dikarang menurut versi ini. Padahal selagi ada orang tua kita yang menjelaskan, maka bisa kita begitu. Terutama dari di Tasengkorong, mereka memvideokan banyak. Saya sudah lihat beberapa di akun YouTube-nya itu luar biasa. Cuma sayangnya satu. Nah, ini sebagai masukan dari komunitas Bintang Sekolong. Pada saat misalnya dia berwawancara dengan bapak yang suka saya dalam bahasa kulit, mereka tidak terjemahkan. Sehingga saya juga lihat, ini bisa nggak YouTube ini menerjemahkan bahasa Klun ini ke dalam bahasa Indonesia? Biasanya kan kalau bahasa Inggris ngomong, translate jangan terjemahkan. Cuma ini kayaknya terusnya musik gitu ya. Tidak ada terjemahan, walaupun kita sajikan, kita niat kita baik, tapi saya sendiri sedikit ngerti bahasa Klun, tapi banyak yang enggak, akhirnya apa? Nah, itu coba ini sebagai masukan ya, Bintang Sekolong. Translate aja, saya rasa translate itu lebih karena di Klun Timur ini banyak, apalagi ada sejarah-sejarahnya. Nah kemudian saya sangat mengharapkan kawan-kawan semua yang ada di Klun ini, walaupun bercerai-berai, berada di tempat lain, katakanlah Bintang Sekolong ini anggotanya berada di mana-mana di Indonesia ini, tetapi dia tetap ingat sama Klun. Sangat banyak. Kalau saya ceritakan pasti misalnya seperti ini. Saya pernah dengar, apa betul atau enggak, apa ya nama makanan itu yang jauh beda dengan kenyataan. Ada putri-putrinya betul apa? Putri Malu. Bukan Putri Malu. Itu biasanya pada saat anak laki-laki sunat Rasul itu suruh sendirian. Putri Mandi. Kalau kita ceritakan sama orang, pernah dengar kata-kata Putri Mandi enggak? Mereka pikirannya lain. Bahwa putri mandi ke sungai enggak. Saya juga pertama pikirnya seperti itu. Ternyata sebuah kuliner yang 50 berapa ya? Kalau nggak salah. Itu saya nyatu. Waktu saya nikah di Klun, atau sunat Rasul anak saya juga Putri Mandi lah ya. Apa ini memang itu? Nah, itu ternyata itu lah bulan di Klun sama yang tukang sunat itu Madim ya. Nah, itu ada namanya.
itu udah memang tidak ada sama sekali itu referensinya. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan dengan seminar budaya ini kita bisa nanti tanya jawab. Yang saya pasti tanya jawab itu apa? Jawabannya sangat presisi karena hadirkan narasumber yang memang ahlinya. Terima kasih. Mudah-mudahan seminar ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam